السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله، كما قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, suatu nikmat yang besar pada hari ini kita berada di hari yang mulia, hari Nahar, hari penyembelihan hewan kurban, dan hari Haji Akbar, di mana saat ini jamaah haji yang berangkat ke tanah suci melakukan pelemparan jumrah Aqabah setelah di hari kemarin wukuf di padang Arafah dan mabit di Muzdalifah. Ma'asyiral muslimin, Allah memberikan kita nikmat begitu banyak, yaitu sehat, umur yang panjang, kesempatan untuk beribadah, lebih-lebih lagi rezeki batin yang Allah berikan berupa nikmat iman dan Islam. Karena nikmat yang banyak tersebut, kita diperintahkan untuk bersyukur di hari raya dengan berzikir dan bertakbir. Untuk di hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan: "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan itu pula bisa diterapkan dalam hari raya kita, di hari raya Idul Adha. Untuk takbir sejak awal Dzulhijjah disebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Maka kita jadikan pada hari raya Idul Adha ini waktu untuk berzikir kepada Allah, sebagaimana Allah menjadikan hari Idul Adha ini waktu untuk berzikir bagi mereka jamaah haji.
Allah Ta'ala berfirman, "Innama ju'ila tawafu bil baiti wa baina as-safa wal marwati wa rumyul jimari liiqamati dzikrillah." Sesungguhnya tawaf di Ka'bah, melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, dan melempar jumrah adalah bagian dari zikrullah atau zikir kepada Allah Ta'ala. Juga dalam ibadah kurban disebutkan dalam hadis, Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadabahahuma biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban pada hari raya Idul Adha dengan 2 kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher 2 kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kemudian beliau menyembelih kedua hewan kurban miliknya sendiri dengan kedua tangan beliau sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, namun ada satu hal yang patut kita ingat mengenai ibadah kurban. Hendaklah kita melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala, tujuannya untuk meraih takwa. Dan ini disebutkan dalam ayat atau firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang mencapainya. Hendaklah dilakukan pula sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan, ada sebuah kisah yang dikisahkan dari Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Barra bin Azib. Dari jalur ibunya berkata, "Ya Rasulullah, fa inni nasabtu syati qabla salat wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbihu fi baiti fadabahtu syati wa taghaddaitu qabla an atiya as-salat." Ma'asyiral muslimin, hadis ini memiliki arti, wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu, aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Syatuka syatu lahmin." Kambingmu hanyalah kambing biasa yang dimakan dagingnya, bukan untuk kurban. Ma'asyiral muslimin, inilah pentingnya ibadah tidak hanya dilandasi dengan semangat saja, tidak hanya dilandasi dengan ikhlas saja. Keduanya penting, akan tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Ibadah akan diterima jika ibadah itu ikhlas dan beriktiba atau mengikuti apa yang menjadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah sahabat tadi menunjukkan semangat yang luar biasa? Beliau ingin kurbannya atau hewan sembelihannya, udhiyahnya itu adalah hewan yang pertama kali disembelih, menjadi keutamaan bagi keluarganya. Akan tetapi ternyata semangat itu jika tidak dilandasi dengan dasar, tidak dilandasi dengan ittiba Rasul, maka hal tersebut tidak ada gunanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, patut kiranya di khutbah Idul Adha kali ini di lapangan Desa Beji, Medan, kami selaku khotib mengingatkan suatu kesalahan yang sering terjadi ketika pelaksanaan ibadah kurban. Yang pertama adalah saling berbangga dan menyombongkan diri dalam hal kurban. Atau bahasa sekarang, mungkin seseorang itu flexing dengan hewan kurbannya. Mereka menganggap hewan kurbannya yang paling mahal, paling besar, atau mungkin lebih baik daripada hewan kawannya atau kelompok yang lain. Coba kita simak. Hal tersebut sudah terjadi sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya sifat yang buruk ini tidak kita bawa pada era-era ini. Abu bin Yasar pernah bertanya pada Abu Ayyub Al-Ansari,
tentang kurban yang dilakukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata yang artinya, bagaimanakah kurban di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab bahwa dahulu ada yang berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Ia makan dari hasil kurban dan ia pun memberikan sedekah makan pada fakir miskin. Namun ketika itu orang-orang yang membanggakan diri sebagaimana yang engkau lihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang sampai kepada Allah Ta'ala sebagaimana disampaikan Quran surat Al-Hajj tadi, bukan besarnya, bukan harganya, bukan darahnya, bukan dagingnya, akan tetapi ketakwaan dari mereka yang berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan seluruh jamaah yang hadir untuk meluruskan niat, mengikhlaskan dan membersihkan hati dalam ibadah ini. Ini adalah ibadah. Ini adalah sebuah bentuk penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan nodai dengan hal-hal yang sepele. Jangan nodai hal-hal yang bisa menghinakan amalan kita. Bahwa kebanggaan yang kita rasakan bahwa hewan kita itu besar daripada yang lain, itu tidak ada gunanya. Dan hewan orang lain bukan urusan kita. Kita berada di urusan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, betapa banyak umat itu hancur karena mereka mengurusi urusan orang lain. Ma'asyiral muslimin. Kemudian kesalahan yang kedua adalah seseorang itu menganggap bahwa sedekah yang dia berikan setiap hari itu dianggap lebih utama daripada berkorban. Hal ini harus kita ketahui. Ini adalah sebuah anggapan yang keliru. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdal daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiran, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaannya. Ma'asyiral muslimin, apa sebabnya kurban lebih utama daripada sedekah yang senilai? Sebabnya karena masalah ibadah yang dilakukan pada waktu yang utama, sama seperti selepas sholat, lebih utama untuk berzikir dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, berkurban dianggap sekali seumur hidup. Ma'asyiral muslimin, kurban itu adalah ibadah tahunan yang bisa panjenengan lakukan setiap tahunnya. Sebagaimana kita diharapkan untuk berkurban apabila kita memiliki kemampuan. Dalam hadis disebutkan, idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Kemudian yang mampu tetaplah berkurban. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menganggap kurban itu adalah ibadah sunnah saja, beliau mengatakan, la urakhisu fi tarkiha liman qadra 'alaiha. Aku tidaklah memberi keringanan untuk meninggalkan berkurban bagi mereka yang mampu melakukannya. Jadi yang mampu berkurban tiap tahun, hendaklah mereka sisihkan hartanya untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kemudian yang keempat, terlalu banyak pertimbangan untuk mengeluarkan uang untuk berkurban. Terlalu khawatir bahwa rezekinya akan habis, terlalu khawatir uangnya akan habis, atau kekhawatiran yang lainnya. Ini adalah sebuah ibadah. Jika engkau menyisihkan hartamu untuk ibadah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Allah akan berikan yang lebih baik. Uangmu sekarang yang kau keluarkan tidak akan hilang, tidak akan hangus. Mereka akan abadi menjadi amalan, menjadi tabungan kita di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, seseorang melaksanakan ibadah kurban yang mereka menjadi panitia, mereka masih saja menjual hewan kurban. Perhatikan, ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras dan harus benar-benar sering dikaji dan disampaikan setiap tahunnya. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Karena kurban ini adalah sajian untuk Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Karenanya menurut madhab jumhur atau mereka para ulama mayoritas, termasuk daripada madhab dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hasil kurban sama sekali tidak boleh diperjualbelikan, termasuk kulit. Kenapa? Karena semuanya itu untuk Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah." Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Namun hasil kurban yang sunnah, bukan nadar, boleh dimakan oleh sahibul kurban walau hanya satu suapan saja. Sebagiannya boleh untuk sedekah dan sebagiannya lagi bisa dihadiahkan kepada mereka yang ingin dihadiahkan. Ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam ayat, faqulu minha wad'imu al-ba'isa al-faqira. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk mereka orang-orang yang sengsara atau fakir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita dihindarkan dari kekeliruan-kekeliruan itu tadi. Kemudian kita bisa melaksanakan ibadah ini tidak hanya dengan semangat saja, akan tetapi juga dengan ilmu dan berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, menuntun kita dan senantiasa memberikan petunjuk yang lurus bagi kita. Ma'asyiral muslimin, mari kita akhiri khutbah pada pagi hari ini dengan memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan keberkahan dan limpahan karunia-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك أن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك ومثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.